shadows will only delay the joy that awaits a future so bright. Embrace the dengan now judul with all of Esensi dan your Urgensi Identitas Nasional sebagai salah satu pembangunan bangsa dan karakter. precious embrace. Live in the moment, find your own grace. Create a future filled with love and light. Old patterns may surface a familiar refrain, but break free from the cycle, let go of the pain. Choose a new path, a different refrain, and rewrite your story again and again. Self-love is the foundation, a truth to embrace. Forgiving your flaws, finding your own grace. Only then can you truly connect and share with open arms and heart beyond compare. The present is fleeting, a precious embrace. Live in the moment, find your own grace. Create a future filled with love and light. Identitas Nasional Indonesia secara yuridis ditentukan oleh Uud 1945 dan diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-Undang tersebut meliputi pertama bendera negara, bahasa negara, lambang negara, kebangsaan, semboyan negara, dan dasar proklamasi negara. Di What might have been, focus on the present, the joy within. Plant seeds of kindness, watch them take root. Cultivate compassion, a love that's absolute. The present is fleeting, a precious embrace. Live in the moment, find your own grace. Create a future filled with love and light. Proses simbol-simbol negara. Dinamika dan tantangan menghadapi seperti arus globalisasi, budaya asing, pergeseran nilai tantangan ini mengharuskan bangsa Indonesia harus membentuk identitas melalui pendidikan, pengalaman nilai-nilai Pancasila serta bangsa. Embrace the unknown and seize each new day. Esensi identitas nasional terletak pada implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945 ke dalam perilaku nyata sehari-hari masyarakat Indonesia. Identitas ini tidak hanya merupakan simbol semata, tapi juga tercerminkan dalam sikap, perilaku, dan juga pemikiran seluruh rakyat Indonesia sebagai wujud nyata cinta tanah air. Dengan dulu, bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang berpegang dan tumbuh pada kedaulatan rakyat dan kedaulatan Tuhan. Oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Mengapa diperlukan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia? Ketika kesadaran akan penindasan meningkat, rakyat mulai menuntut hak-haknya di era modern. Terjadi pergeseran masyarakat To shadows will only delay the joy that awaits a future so bright. Embrace the now with all of your might. The present is fleeting, a precious embrace. Live in the moment, find your own grace. Create a future filled with love and light. Old patterns may surface a familiar refrain, but break free from the Sumber sosiologi sifat manusia yang berevolusi di masyarakat. 1. Pengandalan Undang-Undang Dasar RI 1945. 2. Menghapus deklarasi fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau APR. Pembangunan argumen tentang dinamika dan tentang harmoni kewajiban dan hak negara dan
keluarga negara. 1. Aturan dasar siswa pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar siswa perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ada aturan dasar IPA, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Budaya bangsa kita sebagian besar masih berdasarkan budaya etnik tradisional, sedangkan iptek berdasarkan perkembangan budaya asing yang lebih maju. Maka pemerintah perlu menuntun atau mengembangkan ilmu iptek dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama maupun mempersatukan bangsa supaya negara kita tidak tertinggal di era globalisasi. 2. Aturan dasar IPA, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Yang pertama ada mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Yang ketiga, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Yang ketiga yaitu ada aturan dasar IPA pertahanan dan keamanan negara. Yang pertama ada hak dan kewajiban warga negara, sistem pertahanan dan keamanan, peran TNI dan Polri, dasar hukum dan tambahan. Esensi dan urgensi harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama, agama. Maknanya adalah bahwa ketuhanan yang Maha Esa, jiwa keberagaman harus diwujudkan dalam kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD NRI 1945, pendidikan dan kebudayaan. Melalui proses pendidikan dan kebudayaan bukan saja ditransformasikan dari generasi tua ke generasi muda, tetapi melainkan dikembangkan mencapai derajat tertinggi berupa peradaban, kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sesuai semangat pasal 33 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, asas perekonomian nasional adalah kekeluargaan. Penerapan asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional adalah dalam sistem ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang bertumpu pada kekuasaan mayoritas rakyat dan keamanan. Berdasarkan aturan dasar Induk Pertahanan dan Keamanan pasal 30 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui mantap oleh TNI dan Polri sebagai komponen utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Saya ingin bertanya dari kelompok 3, bagaimana sejarah membuktikan pentingnya konstitusi dalam menjaga demokrasi? Baik, berhubung ini jadi pertanyaannya kita tampung dulu ya. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Silakan Renata. Saya dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 4. Apa saja fungsi utama konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Saya bilang dari kelompok 3, mengapa pembatasan kekuasaan penting dalam suatu negara yang demokratis. Bagaimana sejarah membuktikan pentingnya konstitusi dalam menjaga demokrasi. Konstitusi penting dalam menjaga demokrasi karena membataskan kekuasaan pemerintah. 2. Melindungi hak asasi manusia. 3. Menciptakan stabilitas politik. 4. Mengawasi dan menyimpangkan lembaga negara. Apa saja fungsi utama konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia? Yang pertama, menentukan dan membatasi kekuasaan. Yang kedua, mengatur hubungan kekuasaan. Yang ketiga, memberi legitimasi. Yang keempat, jaminan hak warga negara. Dan yang terakhir, stabilitas politik dan ketahanan negara. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya adalah mengapa pembatasan kekuasaan penting dalam suatu negara demokratis? Kenapa penting? Karena untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi secara keseluruhan, pembatasan kekuasaan penting dalam suatu negara yang demokratis karena dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Silakan bertanya. Saya ingin bertanya dari kelompok 5. Bagaimana cara menghadapi urgensi identitas nasional?
Cara menghadapi organisasi identitas nasional. Cara menghadapi organisasi identitas nasional, satu, meningkatkan kesadaran dan memahami masyarakat tentang identitas nasional melalui pendidikan dan sosialisasi. Kedua, pengembangan rasa cinta tanah air dan nasionalisme melalui kegiatan budaya dan sejarah. Tiga, meningkatkan nilai-nilai identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. 4, menghargai dan melestarikan budaya dan tradisi lokal. 5, mengembangkan pendidikan karakter yang berbasis nilai nasional. Kubang, apa sih contoh dari sikap apa saja yang kayak perwujudan identitas nasional itu sikapnya kayak gimana? Saya akan menjawab pertanyaan Benaya. Contoh dan sikap apa saja dari perwujudan identitas nasional. Yang pertama ada contohnya sejarah tanah air, pengayasan nilai-nilai Pancasila, penggunaan bahasa Indonesia, dan pengembangan kreativitas dan inovasi. Sikap yang dapat dikembangkan dalam identitas nasional yaitu ada sikap nasionalisme, toleransi, gotong royong, dan Mengapa globalisasi dianggap sebagai tantangan bagi identitas nasional? Baik, pertanyaan dari Fadiati, mengapa globalisasi dianggap sebagai tantangan bagi identitas nasional? Globalisasi dianggap sebagai tantangan bagi identitas nasional karena membawa arus masuk budaya asing yang dapat mengerus atau menggantikan budaya lokal, nilai-nilai, dan tradisi. Perkenalkan, nama saya Akbar. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kira-kira apa sih hubungan antara hak dan kewajiban HAM di negara-negara Eropa? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Akbar Rashid. Apa hubungan antara hak dan kewajiban dengan HAM di Eropa? Di Eropa, HAM muncul dari kesadaran ilmiah tentang hak hidup dan hak memiliki dan kebebasan, tapi supaya nggak liar, dan kewajiban juga buat menjaga keseimbangan dan juga kebablasan. Hak sama dengan kebebasan, kewajiban sama dengan tanggung jawab. Mengapa diperlukan harmoni antara hak dan kewajiban warga negara? Mengapa diperlukan harmoni antara hak dan kewajiban warga negara? Karena sering terjadi ketidakseimbangan, di mana masyarakat hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban. Harmoni diperlukan agar tercipta tatanan masyarakat yang adil dan seimbang. Bagaimana sejarah munculnya kesadaran akan hak dan kewajiban di Indonesia? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alam. Pertanyaannya adalah gimana sejarah munculnya kesadaran hak akan untuk kewajiban di Indonesia? Jadi jawabannya, kesadaran itu mulai naik pas rakyat merasa tertindas, apalagi pas masa era reformasi 1998. Banyak tuntutan kayak amandemen UUD, penghapusan duit fungsi ABRI, sampai kebebasan pers dan penegakan HAM, hak asasi manusia.